Main yang di John, kepentungan gede kaya ngono kuwi. Ngalong pelem. Kuwi lak ya bojomu mengger-mengger kuwi sak mulut dawane iku. Yo, ngalong pelem yo. Dua, satu. Yo, halo Sobat Ungu Store, bersama lagi dengan Om Dika di sini di channel Ungu Store. Ya seperti biasa, bagi yang belum subscribe ataupun like, kami mohon kenalannya buat like dan subscribe. Kalau perlu di share agar video kami, channel kami terus berkembang dan kami terus semangat buat nge-reviewin IT hardware, smart home dan networking. Ayo gimana kabarnya sobat-sobat Ungu Store, agan-agan semua, semoga selalu sehat, penuh keberkahan, dan sukses damai lahir batin. Ya di video kali ini kita masuk ke Hikvision series ya. Dan untuk video kali ini kita bakal nge-reviewin CCTV analog. Di sini udah tertera ada 4 biji CCTV analog, yang 2 ini untuk indoor dan yang 2 ini untuk outdoor. Jadi sekedar info singkat bagi agan-agan yang pengen memilih, bingung antara mau CCTV yang IP cam atau ke analog. Untuk analog ini dari segi sinyal itu mengandalkan sinyal analog, dan untuk IP cam atau biasa disebut WiFi cam atau smart cam itu sudah menggunakan internet. Jadi antara IP cam dan analog itu mempunyai beberapa perbedaan. Yang paling ketara itu mulai dari analisa video, kualitas video, dan efisiensinya itu berbeda. Kalau dari kualitas video untuk analog nih, katakanlah analog yang ini semua mempunyai spesifikasi atau kualitas yang tinggi gitu dibandingkan dengan IP cam yang memiliki resolusi atau kualitas kamera itu lebih rendah. Itu tetap biasanya gambarnya lebih jernih yang IP cam ketimbang yang analog. Yang kedua, dari segi efisiensi untuk IP cam itu jauh lebih simpel ketimbang analog. Kalau IP cam hanya perlu network video recorder, jadi tinggal langsung di setel switchnya udah langsung oke. Sedangkan kalau analog itu masih nyetelin konfigurasi kabel di DVR, masih ngutak-ngutak kabel dan lain sebagainya. Jadi efisien yang IP cam. Yaitu dia sekilas tentang perbedaan antara analog dan IP cam. Oke, kita langsung masuk ke pembahasan selanjutnya. Ya, kita langsung aja mulai masuk ke pembahasan di mana kita akan nge-reviewin Hikvision series ya. Yang di sebelah kiri saya ini ada untuk indoor, yang untuk sebelah kanan saya ini sebenarnya lebih banyak dipakai untuk outdoor, meskipun bisa juga dipakai untuk indoor ya. Untuk di sebelah kiri saya ini Hikvision Colorful ya, dengan model DS2CE 70DF3T PFS, ini 2,8 mm 1080p. Dan sebelahnya lagi ini ada Hikvision Color Camera model DS2CE 76DOT ITPF 1080p juga. Dan untuk sebelah kanannya lagi ini ada Hikvision Color Camera DS2CE 16HOT ITPF, ini 5 megapiksel. Dan untuk sebelah produk yang paling kanan ini ada Hikvision Color Camera modelnya DS2CE 16DOT ITPFS 1080p. Jadi ceritanya di video kali ini kita bakal nge-comparein ini 4 produk dari Hikvision yang analog untuk kita melihat, membandingkan agar agan-agan kalau memilih produk analog ataupun IP cam yang analog indoor ataupun outdoor itu bisa jadi referensi agan-agan semua. Ya mantep, kita nggak tanggung-tanggung langsung nge-reviewin 4 produk sekaligus ya. Di segmen-segmen sebelumnya kita juga udah ngelakuin beberapa episode untuk nge-comparein beberapa produk ya. Teman-teman bisa langsung klik link di atas ini ataupun search video-video kami sebelumnya di YouTube kami ya, YouTube Ungu Store. Entah kenapa produk dari Hikvision ini banyak peminat di kalangan teknisi-teknisi untuk mereka jual belikan atau rekomendasikan ke user-user yang baru akan memasang CCTV. Nah, kita bakal telisik lebih lanjut bahwa apa sih sebenarnya keunggulan fitur-fitur yang diberikan dari Hikvision ini, kenapa mereka banyak merekomendasikan Hikvision ini, dan kita juga mencoba senetral mungkin. Kalau ngomong jelek ada jeleknya ya kita bakal ngomong jeleknya, kalau ada bagusnya ya kita bakal ngomong bagusnya. Jadi kita di sini memang review full, ngomong apa adanya ya. Di semua analog ini sudah menggunakan Full HD 1080p, apalagi ditambahin image sensor 5 megapiksel. Kita langsung buktikan aja mana yang terbaik dari 4
kamera ini apakah ada yang memenuhi kriteria kita hingga kita terpuaskan, atau biasa aja, atau sebenarnya nggak begitu worth it ya. Kita langsung mulai aja. Oke kan, tanpa basa-basi kita langsung mulai aja. Langsung mulai unboxing satu persatu ya. Oke, yang pertama ini ada yang model DS2CE 16DOT ITPFS ya 1080p. Sudah saya unboxing. Ini ada satu device-nya dan ini ada kabel port powernya, ada kabel koaksialnya, dan ini ada tombol on off ya. Tombol on off ini diputar dulu baru bisa dibuka. Ini kelihatan on off-nya. Selain device-nya ini terdapat 3 skrup baut ya. Untuk di bracket-nya kita bisa tempel di dinding atau dimanapun yang agan-agan suka. Terus ada, ini buku sakti ya, quick start guide. Selanjutnya ada drill template ya, bisa ditempelin. Yang terakhir ada ini buku panduan. Nah, buku panduan ini sudah ada kartu garansinya. Dan untuk kartu garansi dari Hikvision model ini itu selama 1 tahun. Yang kedua kita langsung unboxing yang model DS2CE 16 ITPF 5 megapiksel. Oke, ini produk yang kedua. Ini ada Hikvision model DS2CE 16 AOT ITPF ya 5 megapiksel ya. Satu device-nya sama kayak tadi, ini ada port power, satu kabel koaksial, dan tombol on off. Ini diputar juga biar kelihatan on off-nya di sini. Terus ada drill template ya, kalau mau ngebor, ini ada 3 skrup bautnya buat ditempelin. Sama ini ada quick start guide-nya, buku sakti. Terus di buku panduannya ini sudah include buku garansi di sini juga 1 tahun, dan bagian paling belakang di sini ada spesifikasinya. Oke, lanjut yang ketiga. Ini ada model DS2CE 76 ITPF 1080p. Ini ada satu device-nya, CCTV-nya, ada kabel powernya, terus kemudian ada kabel koaksialnya, tombol on off-nya sama juga di putaran. Di dalamnya sama kayak yang dua tadi. Ini ada drill template-nya buat ngebor. Terus ini ada quick start guide-nya, buku sakti ya. Ada 3 skrup bautnya juga. Terus kemudian ini ada buku panduan penggunaan, belakangnya ada spesifikasi, sudah include garansinya sama 1 tahun. Oke, yang terakhir ini yang paling mahal nih, beda sendiri warnanya juga. Oke, yang terakhir ini ada Hikvision Colorful. Ini model DS2CE 70DF3T PFS. Wah, lumayan lah. Ini ada satu device-nya, port power, kabel koaksialnya, tombol on off-nya sama, puter-puter gitu ya. Selanjutnya ada ini kecil ya, 1 lembar lipat. Ini ada buku garansinya, terpisah daripada quick start guide-nya dan buku panduan penggunaannya. Ini ada quick start guide-nya, terus ada drill template-nya, ada 3 skrup bautnya, dan untuk bracket-nya ini terpisah. Kalau tadi bracket-nya udah kepasang, meskipun tadi juga bisa dicopot juga. Oke, kita udah unboxing semuanya, udah saya keluarin juga barang-barangnya, udah saya cek juga. Tadi semuanya lengkap ya, apapun yang Anda dibutuhkan untuk menghidupkan ini itu sudah bundlingannya udah oke, udah lengkap. Yang kedua kita mulai bahas dari segi desainnya coy. Untuk yang pertama, untuk CCTV Hikvision DS2CE 16DOT ITPFS ini pada bagian depan terdapat housing kamera CCTV yang di dalamnya terdapat kamera CCTV-nya. Di bagian tengah terdapat engsel CCTV yang menghubungkan housing dan bracket CCTV, dan di bagian bawah terdapat bracket CCTV yang udah terbuat dari bahan logam, serta terdapat kabel yang di ujungnya terdapat beberapa portnya ya. Yang kedua, untuk CCTV Hikvision DS2CE 16 Hot ITPFS
ini pada bagian depan terdapat housing kamera CCTV yang di dalamnya terdapat kamera CCTV yang mempunyai image sensor 5 megapiksel. Jernih nih harusnya ya. Di bagian tengah terdapat engsel CCTV yang menghubungkan housing dan briket CCTV. Dan bagian bawah terdapat briket CCTV yang udah terbuat dari bahan logam serta terdapat kabel yang di ujungnya terdapat beberapa port. Dan untuk yang ketiga, untuk CCTV Hikvision DS2CE76.ITP-F ini pada bagian depan terdapat kamera CCTV-nya. Ini dibalut dengan housing kamera CCTV. Untuk di bagian tengah dalam terdapat engsel CCTV yang menghubungkan housing dan briket CCTV. Dan di bagian bawah terdapat briket CCTV yang masih berbahan dasar plastik serta terdapat kabel yang di ujungnya terdapat beberapa port. Dan yang keempat, untuk CCTV Hikvision DS2CE70DF3T-PFS pada bagian depan terdapat kamera CCTV dan lampu LED yang dibalut dengan housing kamera CCTV. Untuk lampu LED ini akan aktif jika kondisi di sekitar CCTV itu gelap atau kurang cahaya. Selanjutnya di bagian tengah dalam terdapat engsel CCTV yang menghubungkan housing dan briket CCTV. Dan di bagian bawah terdapat briket CCTV yang masih berbahan dasar plastik serta terdapat kabel yang di ujungnya terdapat beberapa port. Lanjutnya yang bagian ketiga, kita bakal ngebandingin bagian dari covering atau casing dari keempat produk ini ya. Yang pertama, untuk bahan CCTV Hikvision DS2CE16DOT-ITP-FS ini menggunakan bahan plastik untuk housing dan logam untuk briketnya. Ya lumayan bagus untuk bahannya, apalagi CCTV outdoor yang tentunya harus berhadapan dengan cuaca yang ekstrim. Dan yang kedua, untuk bahannya CCTV Hikvision DS2CE16HOT-ITP-F ini menggunakan bahan plastik untuk housing dan logam untuk briketnya. Ya sama dengan seri sebelumnya, lumayan bagus untuk bahannya, apalagi CCTV outdoor tentunya harus weatherproof ya, berhadapan dengan cuaca panas dingin biar nggak masuk angin. Yang ketiga, untuk bahannya CCTV Hikvision DS2CE76.ITP-F ini hanya menggunakan bahan plastik untuk housing dan briketnya. Ya, untuk CCTV jenis indoor banyak saya temui tidak memakai bahan logam untuk briketnya. Dan untuk yang keempat, terakhir, untuk bahan CCTV Hikvision DS2CE70DF3T-PFS ini hanya menggunakan bahan plastik untuk housing dan briketnya. Selanjutnya di bagian warna, keempat kamera ini dibekali dengan warna yang didominasi warna putih, ada balutan hitam-hitam sedikit di bagian ujung, dan berbeda yang di colorful ini ada garis warna emasnya ini ya, yang mungkin menceritakan ini produk yang lebih eksklusif ya dibandingkan yang tiga lainnya. Nah lanjut kita langsung bahas di spesifikasinya ya. Masuk ke yang pertama, ini Hikvision DS2CE16DOT-ITP-FS. CCTV ini dibekali dengan image sensor 2 megapiksel CMOS, maksimum resolusinya 1920 x 1080, angle adjustmentnya pan 0 to 360 derajat, tilt 0 sampai 180 derajat, rotationnya 0 sampai 360 derajat. Day and night mode auto, color, black and white. Frame rate-nya untuk TVI 1080p 30 fps, 1080p 25 fps, HD 1080p 30 fps, 1080p 25 fps, TVI-nya 1080p 30 fps, 1080p 25 fps, dan untuk TVBS PAL atau NTSC, material plastik dan logam, IR range up to 25 meter, proteksinya IP67. Yang kedua, kita bahas spesifikasi dari Hikvision DS2CE16HOT-ITP-F. CCTV ini dibekali dengan image sensor 5 megapiksel CMOS, max resolusinya 2560 x 1944. Angle adjustmentnya pan 0 sampai 360 derajat, tilt 0 sampai 180 derajat, rotationnya 0 sampai 360 derajat. Day or night mode auto, color atau black and white. Frame rate-nya PAL 5 megapiksel at 20 fps, 4 megapiksel at 25 fps, 1080p at 25 fps, NTSC 25 megapiksel at 20 fps, 4 megapiksel at 30 fps, 1080p at 30 fps. Material plastik dan logam, IR range-nya up to 25 meter, proteksinya IP67. Yang ketiga, kita bahas spesifikasi dari Hikvision DS2CE76
ITPF. CCTV ini dibekali image sensor 2 megapiksel, CMOS, max resolutionnya 1920 x 1080, angle adjustmentnya pan 0 sampai 360 derajat, tilt 0 sampai 75 derajat, rotationnya 0 sampai 360 derajat. Dan untuk day or night modenya ini bisa otomatis, color ataupun black and white. Frame rate-nya TVI 1080p at 30 fps, 1080p at 25 fps, CVI-nya 1080p at 30 fps, 1080p at 25 fps, AHD 1080p at 30 fps, 1080p at 25 fps, dan CVBS PAL atau NTSC. Material plastik air range up to 20 meter. Dan yang keempat ini kita bahas spesifikasi dari Hikvision DS2CE 70DF3T PFS. CCTV ini dibekali dengan image sensor 2 megapiksel, CMOS, max resolusinya 1920 x 1080, angle adjustmentnya pan 0 sampai 360 derajat, tilt 0 sampai 75 derajat, rotationnya 0 sampai 360 derajat. Ya, lanjut day or night mode 24/7 color imaging ya. Frame rate-nya TVI 1080p at 30 fps, 1080p at 25 fps, CVI-nya 1080p at 30 fps, 1080p at 25 fps, AHD 1080p at 30 fps, 1080p at 25 fps, dan CVBS-nya PAL atau NTSC. Material plastik air range up to 20 meter. Oke, dulu Rumustor, kita langsung akan nguji fitur-fitur dari CCTV analog ini ya. Berhubung ini analog, saya akan menggunakan satu buah bantuan dari sebuah perangkat DVR ya, DVR. Jadi saya menggunakan bantuan dari DVR untuk mentransfusi video yang dihasilkan dari kamera CCTV ini untuk ke monitor. Main yang dijon, kepentungan gede kaya ngono kuwi. Pelem. Kuwi lak ya bojomu mengger-mengger kuwi sak mulut dawane iku. Yo, gampang yo. Jadi di sini saya menggunakan sebuah aplikasi untuk output videonya. Agan-agan bisa langsung download aplikasinya, namanya HiConnect ya. Aplikasi ini bisa agan-agan langsung download di laman web Hikvision. Jadi kenapa kita pakai DVR? Itu karena ini CCTV-nya analog ya. Ada lagi saudaranya itu namanya NVR, itu biasanya dipakai untuk IP cam. Dan untuk agan-agan yang pengen tahu cara tutorial settingnya untuk dari kamera IP cam maupun analog, untuk ke connect langsung ke DVR ataupun ke NVR, kita bakal bahas di konten selanjutnya. Kalau di sini kepanjangan coy, nggak selesai nanti sejam ya. Oke, udah dulu Rumustor, gitu aja, kita langsung gas, nggak usah basa-basi lagi, kita gaskan aja untuk menguji coba beberapa fitur yang ditawarkan oleh kamera-kamera ini ya. Yang pertama kita uji coba fitur foto ya. Fitur ini digunakan untuk menangkap foto yang terekam oleh CCTV, caranya dengan memilih icon kamera pada menu bagian bawah dan hasil foto langsung disimpan di galeri HP agan-agan masing-masing. Yang pertama kita uji Hikvision DS2CE 16.ITPFS dan ini hasilnya. Ya, menurut saya hasilnya cukup bagus dan lumayan jernih. Lanjut langsung ke yang kedua, Hikvision DS2CE 16.ITPF dan ini hasilnya. Ya, menurut saya untuk hasil kamera 5 megapiksel ini cukup bagus dan jernih. Dan yang ketiga kita uji Hikvision DS2CE 76.ITPF dan ini hasilnya. Ya, hasilnya udah cukup bagus sih, lumayan jernih. Dan yang keempat kita uji coba Hikvision DS2CE 70DF3T PFS dan ini hasilnya. Ya, menurut untuk hasilnya udah bagus, lumayan jernih. Dan hasil untuk pengujian keempatnya dalam pengambilan foto semua CCTV itu menunjukkan hasil foto yang bagus dan jernih, terutama pada seri model DS2CE 16 Hot ITPF yang udah dibekali image sensor 5 megapiksel. Lanjut kita langsung ke fitur rekam ya. Fitur ini digunakan untuk merekam video yang terekam oleh CCTV. Caranya dengan memilih icon video atau rekam pada menu bagian bawah dan hasil rekamannya video langsung dapat disimpan di galeri HP agan-agan semua. Yang pertama kita uji Hikvision DS2CE 16.ITPFS dan hasilnya ya rekamannya cukup bagus sih hasilnya. Yang kedua langsung masuk ke Hikvision DS2CE 16.ITPF dan ini hasilnya. Ya, menurut saya hasil rekaman dari kamera 5 megapiksel ini lebih bagus dan jernih. Dan yang ketiga uji Hikvision DS2CE
DS2CE76.ITPF dan ini hasilnya ya udah lumayan bagus sih, lumayan. Yang keempat kita uji Hikvision DS2CE70DF3T-PFS dan ini hasilnya ya hasilnya lumayan bagus. Dan untuk hasil pengujian rekam lagi-lagi hasilnya sama, tapi untuk DS2CE16.ITPF udah dibekali dengan image sensor 5 megapiksel menunjukkan kualitas gambar yang lebih bagus dan lebih jernih. Yang ketiga kita cobain fitur mode penglihatan malam Night Vision ya. Pengujian ini dilakukan untuk mengetahui kualitas CCTV pada saat malam hari atau keadaan gelap. Yang pertama kita uji Hikvision DS2CE16.ITPFS dan hasilnya yang menurut saya hasil rekamannya cukup bagus untuk mode malam. CCTV otomatis beralih ke mode malam. Ya udah mantep sih ini. Yang kedua kita uji Hikvision DS2CE16 Hot ITPF dan ini hasilnya oke, menurut saya hasil rekamannya sudah cukup bagus. Untuk mode malam ya lagi-lagi kamera 5 megapiksel ini emang jos gandos ya. Selain itu CCTV ini juga mode otomatis beralih ke mode malam kalau gelap. Jadi ini juga mantap night visionnya. Yang ketiga kita uji Hikvision DS2CE76.ITPF dan ini hasilnya rekamannya lumayan bagus untuk jenis CCTV indoor ya. Yang keempat kita uji Hikvision DS2CE70DF3T-PFS dan ini hasilnya. Nah menurut saya hasil rekamannya juga sudah lumayan bagus untuk jenis CCTV indoor dan hebatnya lagi CCTV ini dibekali dengan colorful. Jadi pada malam hari atau low light CCTV tetap bisa menampilkan gambar berwarna dengan bantuan LED yang mantep nih. Ini seringkali jadi fitur-fitur andalan ya kalau yang colorful untuk night vision ini. Dan hasil pengujian mode penglihatan malam Hikvision DS2CE16 Hot ITPF dan Hikvision DS2CE70DF3T-PFS menurut saya lebih unggul. Fiturnya yang keren, kece, menurut saya ini nendang banget ya. Yang keempat kita cobain fitur zoom kamera. Pengujian ini dilakukan untuk mengetahui kualitas kamera CCTV pada saat zoom in. Jadi tidak lengkap dong kalau kameranya kita nggak uji zoom innya. Jadi siapa yang paling bagus ya langsung kita gaskan buktikan. Yang pertama Hikvision DS2CE16.ITPFS dan ini hasilnya. Menurut saya hasilnya zoom innya nggak begitu mantep ya. Untuk zoomnya beberapa meter aja udah kelihatan kurang jelas ya. Lanjut yang kedua untuk Hikvision DS2CE16 Hot ITPF. Ya ini hasilnya menurut saya hasil zoomnya nggak begitu mantep juga. Sama seperti sebelumnya, meskipun udah dibekali dengan image sensor 5 megapiksel, tapi untuk zoom beberapa meter aja hasilnya nggak begitu jelas. Yang ketiga kita uji Hikvision DS2CE76.ITPF dan ini hasilnya. Ya menurut saya untuk zoom innya juga tidak tergolong kategori yang bagus ya. Ya mungkin karena ini CCTV indoor ya, jadi tidak terlalu tajam resolusinya. Lanjut yang keempat kita uji Hikvision DS2CE70DF3T-PFS dan ini hasilnya. Ya menurut saya hasil zoom innya juga tidak tergolong kategori bagus sama seperti sebelumnya. Dan untuk pengujian fitur zoom kamera semuanya saya rasa tidak terlalu bagus. Ya bisa untuk ngezoom tapi hanya beberapa meter aja dan itu pun hasilnya nggak begitu jelas. Oke dulu rumustor kita masuk ke kesimpulannya. Jadi setelah kita uji beberapa fitur tadi kita mempunyai penilaian tersendiri terhadap fitur-fitur dan kualitas dari beberapa 4 CCTV ini. Mungkin penilaian itu berdasarkan perspektif kami ya. Jadi kalau agan-agan punya nilai yang berbeda itu wajar lah mungkin ya. Mungkin agan-agan mungkin lebih berpengalaman daripada kami ya. Dan yang pertama dari segi desain CCTV. Dari segi desain keempat CCTV ini mempunyai ciri fisik dan kelebihan sendiri-sendiri. Yang outdoor sendiri, indoor sendiri. Dan untuk sisi outdoor Hikvision DS2CE16.ITPFS ini dan Hikvision DS2CE16 Hot ITPF sudah menggunakan briket berbahan dasar plastik dan logam, sedangkan untuk indoor Hikvision DS2CE76.ITPF dan Hikvision DS2CE70DF3T-PFS dimensinya cukup ringkas dan tidak memakan banyak tempat. Jadi saya rasa 1 poin nih masing-masing untuk seri CCTV Hikvision ini. Bagus build up-nya. Yang kedua dari segi bundling CCTV, Hikvision Analog Series ini saya rasa semuanya sudah lengkap, terdapat buku sakti, briket dan skrup. Cuma kurangnya tidak dilengkapi konektor koaksial ya. Jadi kita harus membuatnya terlebih dahulu dan itu memakan banyak waktu pada saat setting CCTV. Ya kali ini saya berbaik hati, jadi 1 poin lagi untuk masing-masing seri CCTV Hikvision ini. Oke, good job lah.
Yang ketiga, dari segi fitur CCTV. Dari segi fitur, menurut saya CCTV dari yang kita review pada video kali ini, seri outdoor itu lebih unggul dibandingkan seri indoor, dikarenakan outdoor mendukung fitur IP67 yang diklaim Hikvision mampu tahan panas musim ya weatherproof lah ya. Entah itu musim dingin, salju, mangga, durian, lontong, musim paceklik. Tapi seri indoor Hikvision DS2CE70DF3T PFS terdapat lampu LED untuk mode malam, jadi 24 jam full color ya. Ya, setelah saya timbang-timbang untuk seri Hikvision analog ini, dua outdoor ini dapat 1 poin, dan yang indoor yang colorful ini dapat 1 poin karena dia tetap colorful every day, every night. Yang keempat, dari segi kualitas rekaman mode siang. Untuk kualitas rekaman mode siang, Hikvision DS2CE16 ITPF lebih diunggul dibandingkan seri yang lain, baik indoor maupun outdoor, karena dilengkapi image sensor kameranya yang 5 megapiksel coy. Ini mantap sih. Yang kelima, dari segi kualitas rekaman mode malam. Untuk kualitas rekaman mode malam, Hikvision DS2CE70DF3T PFS lebih unggul dibandingkan seri yang lain, baik indoor maupun outdoor, dikarenakan terdapat fitur colorful yang bisa menghidupkan LED pada malam hari atau low light, jadi 24 jam full color. Yang keenam, dari segi kamera zoom. Dari keempat CCTV ini semuanya menunjukkan hasil yang sama. Output video pada zoom masih kurang bagus dan terkesan agak blur. Jadi untuk pengujian kali ini tidak ada nilai untuk masing-masing CCTV. Yang ketujuh, dari segi harga. Ya, untuk perbandingan ini relatif ya, karena katanya kan ada harga ada kualitas ya kan, makanya ini relatif. Untuk Hikvision DS2CE76DOT ITPF memiliki harga 273.000, lebih unggul dibanding dengan seri indoor ataupun outdoor CCTV Hikvision yang pada video kali ini kita review. Jadi 1 poin untuk Hikvision DS2CE76.ITPF. Jadi dulur Ungu Store, kita masuk ke kesimpulannya. Untuk seri Hikvision DS2CE16 ITPF dan Hikvision DS2CE70DF3T PFS lebih mendominasi dengan nilai 4 poin. Setelah itu disusul Hikvision DS2CE16DOT ITPFS dan Hikvision DS2CE76DOT ITPF dengan nilai 3 poin. Ya, sama-sama imbang lah ya. Sekali lagi ini semua perspektif dari kita ya. Ya gitu dulu Roomster. Kita udah coba semua fitur dari CCTV analog seri Hikvision ini. Kita juga udah lihat spesifikasi maupun fitur-fitur yang ditawarkan. Bagi agan-agan yang pengen tahu lebih lanjut informasi terkait CCTV analog dari Hikvision series ini, bisa tulis di kolom komentar atau DM di Instagram kami. Dan bagi agan-agan yang pengen langsung ngebeli produk-produk ini, bisa langsung lihat deskripsi video di bawah ini. Kita sudah sertakan link marketplace yang recommended untuk membeli produk-produk ini ya. Ya, sampai di penghujung acara, mungkin sampai segini aja. Demikian dari kami. Like jika suka, share jika bermanfaat. Mohon maaf jika ada yang kesalahan. Kurang lebihnya demikian. Sampai jumpa. Salam Ungu Store, your IT solution.